Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Masyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam ini kita akan ambil waktu yang lebih cepat dari pelajaran kita dari majelis ilmu dalam membahas ensiklopedia fikih muslimat. Alhamdulillah, secara ringkas kita sudah selesaikan kitab Taharah. Berarti kita sudah menyelesaikan salah satu kitab dari pembahasan fikih ibadah, yaitu kitab Taharah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai pembahasan dengan kitab As-Salah, Kitabus Salah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bagi siapa yang diantar oleh suaminya bisa minta dijemput lebih awal, karena kita akan out lebih awal insyaallah di malam hari ini. Kita membahas kitab salat. Dalam pembahasan kitab salat, kita insyaallah akan membahas beberapa bab. Karena ini pembahasannya adalah untuk muslimat, tentunya adalah tidak semua bab dalam pembahasan fikih ini kita ambil, karena kita akan ambil hal yang hanya bisa diamalkan oleh muslimat. Tetapi kita akan berikan juga beberapa maklumat yang mungkin itu bisa menjadikan manfaat. Pada kitab salat kita akan bahas dengan bab yang pertama, yaitu bab azan dan iqamah. Bab azan dan iqamah. Definisi dari azan, definisi azan menurut istilah syar'i adalah, azan menurut istilah syariat adalah yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahu masuknya waktu salat fardu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahu masuknya waktu salat fardu dengan lafaz-lafaz yang dikenal, yang bersumber dari wahyu, Saya ulangi, beribadah kepada Allah dengan memberitahu masuknya waktu salat fardu dengan lafaz-lafaz yang dikenal, yang bersumber dari wahyu, dengan tata cara tertentu. Inilah definisi dari azan. Adapun iqamah, definisi dari iqamah menurut definisi syariat bermakna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pemberitahuan atau bisa dengan memberitahu
tentang akan ditegakkannya salat, beribadah kepada Allah dengan memberitahu atau pemberitahuan tentang akan ditegakkannya waktu salat dengan lafaz-lafaz khusus yang bersumber dari wahyu dengan sifat-sifat tertentu, Inilah makna dari azan dan iqamah. Dari dua definisi ini kita bisa ambil faedah, ma'asyarul muslimat. Faedah pertama adalah bahwa panggilan azan dan panggilan iqamah itu adalah panggilan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain dari definisi ini bisa kita sebutkan adalah bahwa lafaz-lafaznya dan tata caranya atau lafaz-lafaznya dan sifat-sifatnya telah ditentukan oleh wahyu. Ini faedah yang bisa kita ambil dari definisi azan dan definisi iqamah. Dari dua definisi ini, yaitu antara definisi azan dan definisi iqamah, ada kesamaan tetapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau azan, pemberitahuan tentang masuknya waktu salat. Adapun iqamah adalah pemberitahuan tentang akan ditegakkannya salat. Jadi azan memanggil orang untuk ke masjid, sementara iqamah adalah pemberitahu bahwa imam akan segera memulai salat. Nah, hukum azan dan iqamah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum azan dan iqamah adalah fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah adalah bila sebagian melakukan, maka kaum muslimin yang tersisa yang mengetahui tidak terkena dosa. Jadi fardu kifayah apabila sebagian satu saja pun yang melakukan, maka kaum muslimin yang lain tidak berdosa karena hukumnya fardu kifayah. Tetapi perlu dicatat, masyaallah muslimat, bahwa pensyariatan hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Perlu kita catat bahwa pensyariatan azan dan iqamah ini hanya disyariatkan untuk lelaki, bukan untuk wanita. Ini hanya disyariatkan untuk lelaki, bukan untuk wanita. Ini penting untuk kita perhatikan. Ya, kalau seandainya seorang wanita dia mengumandangkan azan atau dia mengumandangkan iqamah, salatnya sah, tapi dia telah menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat yang disebut dengan azan dan syariat yang disebut dengan iqamah ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kaum lelaki dari kaum muslimin. Maka dari sini kita katakan tidak boleh seorang wanita mengumandangkan iqamah, apalagi mengumandangkan azan. Maka hal ini perlu kita perhatikan. Nah, bila azan dan iqamah saja itu tidak diperuntukkan atau dilarang wanita untuk melakukannya, maka apalagi dengan nyanyian, apalagi kalau nyanyian itu dikumandangkan di speaker masjid atau speaker tempat-tempat tertentu. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian kita akan pilih juga beberapa hal yang mungkin para muslimat terkena hukumnya dalam masalah azan dan iqamah ini, khususnya masalah azan, adalah tentang hukum mendengar dan menjawab azan. Hukum mendengar dan menjawab azan.
Tentunya dalam hal ini para ulama ada silang pendapat, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Apa sih sebenarnya hukum mendengarkan azan, hukum menyimak azan, dan hukum menjawab azan? Pendapat ulama yang pertama mengatakan bahwa menyimak dan menjawab azan hukumnya adalah wajib. Ini pendapat pertama, mengatakan bahwa menyimak dan menjawab azan hukumnya adalah wajib. Pendapat yang kedua mengatakan adalah bahwa menyimak dan menjawab azan hukumnya adalah mustahab, disukai, disunnahkan. Ya, disukai, disunnahkan. Dan wallahu a'lam bishawab, ya, wallahu a'lam bishawab adalah bahwa hukumnya adalah pendapat yang kedua yang lebih benar, yaitu adalah hukum menjawab, menyimak dan menjawab azan adalah disunnahkan. Inilah pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama, mazhab Hanafiyah, dan ini juga yang dipegang oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hukum menyimak dan menjawab azan adalah sunnah. Di antara dalilnya adalah dalil yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengarkan panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Di mana sisi pendalilannya? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau kalian mendengar azan, jawab. Asalnya dari sini perintah Nabi SAW untuk menjawab, hukum asalnya apa kemarin? Asal dari perintah dalam syariat hukumnya apa? Wajib. Ini kaidah harus dipegang. Dalam syariat asal dari perintah hukumnya wajib. Tapi tadi kita rajihkan apa? Hukum mendengar dan menjawab azan sunnah. Lantas dari mana kita bisa menyimpulkan kok yang rajihnya sunnah, sementara dari dalil ini adalah mengatakan wajib? Hal ini kita lihat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kata Anas bin Malik, Nabi SAW mendengar seorang berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar orang ini mengucapkan demikian, Nabi mengatakan alal fitrah, dia berada di atas fitrahnya dia. Kemudian dia mengatakan, orang tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, berarti dia menjawab lafaz apa ini? Azan. Maka kata Nabi sallam, kharajat minan nar, dia telah keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Dalam hadis ini Nabi sallam mendengar seorang muazzin. Tapi Nabi sallam menjawab azan tidak? Tidak. Tapi Nabi justru mengomentari orang yang menjawab azan. Berarti perintah Nabi yang mengatakan bahwa tadi kalau kalian mendengarkan azan, ini perintah untuk sunnah, tapi bukan untuk hukumnya wajib. Maka kita katakan tadi pendapat yang lebih kuat insyaallah, menyimak dan menjawab azan adalah hukumnya sunnah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana ada kondisi-kondisi yang kita tidak dianjurkan untuk menjawab azan. Asalnya tadi disunnahkan menjawab azan. Tapi di sana ada beberapa kondisi yang kita tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan menjawab azan. Pertama tentunya adalah
ketika sedang buang hajat. Ketika sedang buang hajat. Maka kalau seorang sedang buang hajat, maka janganlah dia menjawab ucapan muazzin. Kondisi kedua adalah ketika sedang solat. Ketika sedang solat, tidak boleh orang solat itu menjawab ucapan muazzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati syughlan. Sesungguhnya dalam solat itu seorang sudah disibukkan dengan perkara solat. Hal ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian dalam menjawab lafaz azan, ini saya ringkas ya, kita menjawab seperti lafaz yang diucapkan oleh muazzin, persis, kecuali lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini bisa dijawab dengan dua versi. Ini bisa dijawab dengan dua versi. Versi pertama adalah wallahu a'lam bishawab, bisa dijawab dengan lafaz yang sama, yaitu hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Versi yang kedua adalah dalam lafaz ini, yaitu hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Nah, bagaimana dengan lafaz as-salatu khairun minan naum? Bagaimana cara menjawabnya? Kalau kita lihat pelajaran kita, mungkin ibu-ibu yang lebih tua atau seusia pernah mempelajari bahwa menjawab panggilan azan subuh, yaitu as-salatu khairun minan naum, dengan sadaqta wa bararta dan seterusnya, maka ini adalah hadisnya dhaif. Hadisnya adalah hadis yang lemah, sehingga cara menjawab as-salatu khairun minan naum sama persis seperti ucapan muazzin, yaitu as-salatu khairun minan naum. Ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian hal yang perlu juga diketahui oleh para muslimat, bahwa merupakan syariat Islam dalam perkara azan, merupakan syariat Islam dalam perkara azan, yaitu kalau terjadi hal yang membuat orang uzur untuk datang ke masjid, hal yang membuat orang uzur untuk datang ke masjid seperti apa? Seperti badai misalnya, atau dulu beberapa tahun kita terkena COVID. Maka di antara syariat dalam azan adalah mengganti lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah dengan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Artinya adalah salatlah di tempat kalian masing-masing. Salatlah di tempat kalian masing-masing. Maksudnya di tempat yang suci tentunya. Atau dalam lafaz lain adalah sallu fi buyutikum. Jadi ini bukan lafaz yang bid'ah. Ini bukan lafaz yang bid'ah. Kemudian hal yang sekali lagi ini kita pilih karena kalau dibahas untuk para lelaki ini banyak masalahnya, tapi karena ini berbicara untuk para muslimat, maka kita pilih beberapa hukum yang berkaitan saja. Kemudian dalam masalah ini adalah perlu diketahui oleh para muslimat bahwa nanti mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana cara menjawab azan ketika azan itu banyak? Di sini azan, di situ azan, maksudnya masjid ini azan, masjid itu azan. Bagaimana cara menjawabnya? Maka kita katakan banyaknya azan yang dikumandangkan itu tidak lepas dari dua kondisi. Banyaknya azan yang dikumandangkan itu tidak lepas dari dua kondisi. Kondisi pertama, banyaknya azan tersebut dikumandangkan setelah azan yang satu, setelah azan yang kedua. Maksudnya apa? Azan yang dikumandangkan banyak tadi adalah tidak bersamaan, tapi yang ini selesai baru sambung yang itu. Maka wallahu alam bisawab adalah
kita disunnahkan untuk menjawab semua azan. Disunnahkan menjawab semua azan. Misalnya masjid yang terdekat dengan kita azan duluan. Setelah dia selesai, mungkin muazzinnya telat atau apa, yang itu baru azan. Maka sunnah untuk menjawab semua azan muazzin ini. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua adalah azan tersebut adalah dikumandangkan, dalam artian azan-azan yang banyak tadi dikumandangkan di waktu yang sama. Maka di sini tentunya seorang akan menggapai kesulitan, ya. Seorang akan menggapai kesulitan. Tetapi wallahu a'lam bishawab adalah dia menjawab azan yang pertama kali dia dengar. Misalnya bersamaan, cuma beda lafaz Allahu Akbar pertama aja. Maksudnya ini yang pertama dia dengar, walaupun setelah itu berdekatan atau bersamaan, maka dia mendengar azan yang pertama dikumandangkan dengan catatan wallahu a'lam bishawab selama tepat waktu. Ini penting untuk diperhatikan, fikihnya demikian. Kemudian mohon maaf ya, ini agak kurang fit. Hukum menyandarkan azan dengan azan yang ada di televisi atau radio. Hukum menyandarkan pada azan yang berada di televisi atau radio. Maka di sini kita katakan, azan yang dikumandangkan di media, baik televisi atau radio ya pada umumnya, itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan pertama, apa itu? Keadaan pertama adalah azan tersebut disiarkan di televisi atau di radio secara langsung. Maksud secara langsung apa? Muazzinnya azan langsung, dia live azannya, tapi dialihkan, disiarkan, dipindahkan melalui media. Ya, ini namanya dia azan langsung tapi kemudian disiarkan. Maka wallahu a'lam bishawab, ini hukumnya sama seperti kita mendengar hukum muazzin secara langsung. Misalnya masuk waktu sholat di masjid ini, muazzin mau memandangkan, kemudian disiarkan oleh Facebooknya mungkin, disiarkan oleh Instagramnya mungkin. Ibu-ibu sedang buka, mendengarkan azan dari media tersebut, tapi azannya live dari masjid ini, maka hukumnya sama seperti mendengarkan muazzin. Keadaan kedua adalah kalau azan tersebut azan rekaman, azan yang hanya berupa file, maka dia tidak mengambil hukum sebagaimana hukum azan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab kedua dari pembahasan kitab as-shalah. Insyaallah kalau nggak ada uzur kita berhenti 15 menit lagi. Sekali lagi, yang diantar boleh minta dijemput lebih awal. Kita akan bahas tentang bab yang kedua, yaitu bab salat. Pertama yang kita bahas dalam bab salat ini adalah waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Kita ketahui ya, masyaallah muslimat, bahwa salat fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu sebanyak asalnya berapa? 50 waktu. Tetapi kemudian ketika Nabi ingin turun dalam mi'rajnya bertemu dengan Musa alaihissalam, kemudian Musa mengatakan, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan mampu melakukan 50 kali sehari semalam. Akhirnya dikurang 5 menjadi 45. Musa menyarankan suruh balik lagi, dikurang menjadi 40, sampai akhirnya dikurang oleh Allah menjadi 5 waktu yang pahalanya sama seperti mengerjakan 50 waktu. Dan salat dengan itu, dengan hadis itu,
solat, dan juga hadis yang lain, solat sehari semalam itu sebanyak 5 kali. Ketika Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas salah?" Salat apa saja yang Allah wajibkan kepadaku? Tentunya sehari semalam. Maka Rasulullah mengatakan, "Khamsu salawatin fil yaumi wal layla." Yang Allah wajibkan adalah salat 5 kali dalam sehari semalam. Dan kalau kita lihat, ini pembahasan kita tentang waktu-waktu salat. Masing-masing salat itu masing-masing salat itu memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas setiap orang beriman pada waktunya masing-masing. Nah, sekarang karena kita pembahasan tentang bab tentang salat dalam pembahasan subtema waktu-waktu salat, kapan saja waktu salat? Tentunya ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang waktu salat. Tapi di sini saya akan fokus pada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis sahabat Abdullah bin Amr bin As tentang penjelasan waktu salat. Kata Nabi SAW, kata Nabi, waktu zuhri waktu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana zillu ar-rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Kata Nabi, waktu salat zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Yaitu tadi matahari awalnya di tengah. Oke. Ketika sudah mulai bergeser ke arah barat, ya. Ketika matahari sudah bergeser ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu salat zuhur, yaitu ketika bayangan seseorang sudah sama panjangnya dengan seseorang itu. Ketika bayangan seseorang sudah sama panjangnya dengan seseorang itu. Selama belum masuk waktu asar. Selama belum masuk waktu asar. Di sini untuk meringkas waktu, karena saya pun sudah sakit sekali ini, kita penggal saja hadisnya. Di sini waktu zuhur, waktu mulainya zuhur itu adalah dimulai dengan bergesernya matahari dari posisi tengah menuju arah barat. Ini awalnya. Awal mula waktu zuhur. Berakhir kapan? Berakhir hingga waktu bayang-bayang seseorang sama tinggi dengan dirinya. Sama tinggi dengan dirinya. Ini adalah waktu salat zuhur. Jadi kalau matahari sudah dari tengah, itu waktu dilarang salat. Kemudian sudah bergeser ke barat, itu masuk waktu zuhur sampai matahari bayang seseorang atau bayang sesuatu sama tingginya dengan sesuatu itu. Kemudian terkait salat zuhur, ini hal yang penting untuk diperhatikan, dan ini bisa ditetapkan bisa diterapkan, bisa dipraktekkan oleh muslimah di rumah. Apa itu? Terkait salat zuhur, itu disunnahkan menunda salat zuhur jika cuaca sangat panas. Ini sunnah. Ini jangan dianggap remeh, karena para muslimat salat zuhur dapat pahala. Tapi menunda salat zuhur ketika cuaca sangat panas itu juga dapat pahala. Pahala menunda salat ini dapat pahala. Asalnya salat yang paling utama itu di awal waktu. Tetapi kalau ternyata cuaca sangat panas dan dia merasa kalau dia salat di cuaca itu akan mudah untuk lelah,
sulit untuk khusyuk, maka dia diizinkan untuk menunggu sampai cuaca sedikit dingin. Nabi SAW mengatakan, "Idza stadda al-harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Kata Nabi, apabila cuaca sangat panas, maka tundalah salat hingga cuaca dingin. Kenapa? Karena panas yang menyengat adalah bagian dari panasnya uap neraka. Jadi panas menyengat itu bagian dari panasnya neraka. Jadi boleh ditunda salat zuhur sampai agak dingin, sampai cuaca agak lebih tenang, dengan catatan belum masuk waktu salat asar. Dalam riwayat lain disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istadda al-bardu bakkara bis-salah wa idza istadda al-har abrada bis-salah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau cuacanya sangat dingin, Rasulullah menyegerakan salat. Kalau cuacanya sangat panas, Rasulullah menunda salat. Ini waktu salat zuhur. Waktu salat asar. Waktu salat asar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul asri ma lam tasfaru syams. Dalam ini nanti akan saya jelaskan ya. Ini saya terjemahkan dulu hadisnya. Waktu salat asar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa waktu salat asar itu dimulai saat ujung waktu, dimulai saat ujung waktu. Bayangan sesuatu sama panjang dengan benda itu. Ini akhir waktu apa tadi? Akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur, setelah itu berapa saat? Masuk waktu asar. Yaitu akhir waktu bayangan sesuatu sama panjang dengan benda itu hingga sebelum matahari menguning. Hingga sebelum matahari menguning. Inilah waktu salat asar. Tapi Ustaz, dalam hadis yang lain, kalau kita lihat hadis Abu Hurairah, itu menyebutkan bahwa waktu salat asar itu sampai terbenam matahari. Berarti bukan hanya matahari menguning, tapi sampai terbenam. Kita katakan kalau kita gabungkan dua dalil ini, dalil Abdullah bin Amr menyebutkan akhirnya adalah sampai sebelum matahari menguning, sedangkan hadis Abu Hurairah sampai matahari terbenam, kita katakan sebisa mungkin seorang mengamalkan dengan hadis Abdullah bin Amr, yaitu sampai sebelum matahari menguning. Adapun kalau darurat, dia boleh mengamalkan hadis Abu Hurairah. Jadi jangan sampailah waktu asar itu, salat asar kita kerjakan sebelum matahari terbenam, karena ini sudah waktu rawan, yaitu waktu salat orang munafik. Kata Nabi SAW, mereka akhirnya salatnya matuk-matuk seperti ayam matuk makanan. Kemudian dalam salat asar, sunnahnya dalam salat asar atau dalam mengerjakan salat asar itu disunnahkan disegerakan di awal waktu. Disunnahkan disegerakan awal waktu. Beda dengan zuhur tadi kalau cuacanya tidak mendukung. Nah, di asar karena juga pendek waktunya, maka disunnahkan untuk menyegerakan. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW disebutkan adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra wasyamsu murtabi'atun hayyatun. Adalah Rasulullah SAW salat asar di saat matahari berada masih tinggi. Ini menandakan Nabi mempercepat atau menyegerakan salat asar. Dan salat asar ini adalah salat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah menyuruh kita menjaga salat asar melebihi menjaga salat yang lain. Ibu-ibu bisa perhatikan dalam surat Al-Baqarah di ayat 238. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta.
peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat pertengahan. Salat 5 waktu dan salat pertengahan. Para ulama mentafsirkan salat pertengahan adalah salat asar, yaitu dia adalah salat yang di antara fajar dan zuhur dan di antara maghrib dan isya. Padahal Allah telah perintahkan tadi, jagalah salat 5 waktu. Salat asar bagian dari 5 waktu tidak? Iya, tetapi Allah tekankan lagi dan salat asar. Jadi salat asar ini sangat ditekankan. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka hancurlah amalannya. Hancur amalannya, maksudnya apa? Amalannya hari itu hangus. Ini pentingnya waktu salat, menjaga salat asar. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah salat maghrib. Salat maghrib, kata Nabi SAW, salat maghrib adalah wa waktu salatil maghrib malam yagibis syafaq. Dan waktu salat maghrib selama sinar merah belum hilang. Di sini kita tegaskan, kita katakan waktu salat maghrib adalah dimulai ketika matahari terbenam. Dimulai ketika matahari terbenam hingga ketika sinar merah matahari menghilang. Dimulai ketika matahari terbenam hingga ketika sinar merah matahari menghilang. Inilah waktu salat maghrib. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, kita bisa lihat bahwa waktu salat maghrib adalah waktu yang paling singkat. Dan karena dia waktu yang paling singkat juga, pelaksanaan salat maghrib ini disunnahkan disegerakan. Disunnahkan disegerakan. Jadi Nabi SAW bersabda apa? Dan kalau kita mendahulukan salat maghrib, ini menandakan fitrah kita masih bagus ya. Menandakan fitrah kita masih bagus. Orang yang menunda-nunda salat maghrib menandakan fitrahnya rusak, sudah mulai tercemari. Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khairin aw 'ala al-fitrah. Umatku senantiasa dalam kebaikan atau dalam fitrahnya. Kapan? Ma lam tuakhiril maghriba ila an tashtabika nujum. Selama dia tidak menunda maghrib sampai terlihat bintang-bintang di langit. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian salat yang keempat yaitu salat Isya. Nah, salat Isya kata Nabi SAW, kata beliau, wa waktu salatil isya'i ila nisbil lailil awsat. Dan waktu salat Isya adalah sampai pertengahan malam. Maka di sini ada 3 pendapat tentunya, tapi wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat yang lebih rajih insyaallah, yaitu waktu salat Isya itu dimulai ketika sinar merah matahari itu hilang. Ketika sinar merah matahari hilang di langit, berakhir sampai pertengahan malam. Jadi bukan sampai sebelum subuh, tapi sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam itu tergantung musim dan cuaca. Terkadang kalau kita lihat, saya pribadi melihat antara jam 11:30 sampai jam 12. Waktunya beda-beda, atau lebih sedikit dari itu atau kurang sedikit dari itu. Jadi waktu salat Isya ujungnya adalah pertengahan malam, bukan sebelum waktu fajar. Kita lihat di sini Nabi SAW bersabda apa? Tadi kata Nabi SAW apa? Waktu salat Isya sampai pertengahan malam yang kedua. Pertengahan malam kedua itu maksudnya adalah tengah malam. Karena pertengahan malam yang pertama itu adalah awal salat Isya atau awal salat maghrib menurut sebagian. Sementara tengah malam yang ketiga itu adalah akhir waktu sahur. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian ini juga bisa diamalkan oleh ibu-ibu di rumah, yaitu apa? Salat Isya disunnahkan diakhirkan. Kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati, seandainya aku tidak
takut memberatkan umatku, la amartuhum an yuakhiral isya ila thulusil lail aw nisbihi. Aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam atau pertengahan malam. Ini berarti akhirnya juga adalah pertengahan malam. Kemudian yang terakhir adalah waktu salat subuh. Waktu salat subuh. Kata Nabi SAW, wa waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Dan waktu salat subuh adalah sejak terbitnya fajar hingga sebelum terbit matahari. Jadi waktu salat subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar. Fajar yang kedua disebut dengan fajar shadiq, fajar yang membentang, bukan fajar yang lurus ke atas, tapi fajar yang membentang. Berakhir sampai terbitnya matahari. Hal ini perlu kita perhatikan. Nah, ini perkara-perkara ini tentang sholat 5 waktu ini perlu kita perhatikan, karena kalau salah dikhawatirkan kita mengamalkan sholat dengan keluar dari waktunya. Ini ma'asyiral muslimat, tepat jam 8:30 saya close majlis dan kita tidak ada sesi tanya jawab. Nanti saya keluar duluan. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.